Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia, NPM A1E021006 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Langkah-langkah perencanaan. Langkah yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaan. Syarat yang pertama yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas, bersifat sederhana atau simple, kemudian memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan, kemudian memiliki fleksibilitas serta planning didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Adapun proses organizing, yang pertama perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci. Kemudian pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kemudian departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Kemudian, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Kemudian, staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Dan yang terakhir, facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian kerja yang efektif dan efisien. Hal-hal yang dapat mempengaruhi sukses manajemen, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Kemudian memberikan otoritas kepada mereka. Dan yang terakhir, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Tahapan dalam pengawasan ada 3. Yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate, dan tahapan mengadakan tindakan dan perbaikan. Selain 4 fungsi yang telah disebutkan tadi, menurut Manulang pada tahun 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama,
Forecasting merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua, planning termasuk budgeting, yaitu fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Kemudian organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan. Kemudian staffing atau assembling resource yang berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, directing and commanding merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Louis Alle. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.